warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, ketemu lagi sama Miswati dalam pembelajaran matematika. Kali ini materinya kita akan belajar tentang soal cerita KPK dan FPB. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang Miswati berikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, say basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan mudahkanlah perkataanku agar mudah difahami. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan belajar cara membedakan soal cerita KPK dan FPB. Langsung saja, Miswati punya soal cerita. Bisa saja soal-soal ini merupakan soal cerita KPK atau soal cerita dari FPB. Sedangkan di soal, kita tidak diberitahu secara langsung apakah itu soal cerita KPK atau soal cerita FPB. Jadi harus pilih salah satu ya. Nah, yang pertama-tama kita harus pahami dulu nih apa yang diminta oleh soal pertanyaannya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Di sini, jika pertanyaannya adalah waktu, misalnya menit atau detik atau tanggal, maka itu soal cerita KPK. Nah, kemudian keywordsnya nih, jika ada kata-kata bersama lagi, bersamaan, setiap berapa hari sekali, setiap berapa bulan sekali, atau bersama-sama lagi. Untuk FPB, jika ada pertanyaannya berupa jumlah dan keywordsnya itu bisa sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, atau jenis yang sama. Nah, itu merupakan pertanyaan dari soal cerita FPB. Di sini ada soal, Ali dan Dani berenang di tempat yang sama. Ali berenang 4 hari sekali, Dani berenang 7 hari sekali. Nah, jika di tanggal 2 Januari mereka berlatih di kolam yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama-sama lagi? Kira-kira ini soal cerita KPK atau FPB ya? Ya, betul sekali. Di sini kata kuncinya apa? Bersama lagi. Maka soal ini merupakan soal cerita dari KPK. Yuk, kita selesaikan ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti kemarin, kita akan mencari KPK bisa dengan menggunakan pohon faktor atau dengan menggunakan tabel. Kita coba jawab ya. Oke, faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian 7 adalah 7, karena 7 sendiri sudah merupakan bilangan prima. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 28 hari. Jadi mereka akan pergi bersama-sama lagi 28 hari kemudian. Kemudian kita tambahkan tanggal 2 Januari ditambah 28 hari sama dengan 30. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi pada tanggal 30 Januari. Contoh soal kedua, ayah membeli 12 kaos dan 8 celana. Barang-barang itu akan diberikan kepada anak yatim piatu. Nah, setiap anak menerima barang dengan jumlah yang sama. Pertanyaannya, berapa jumlah anak terbanyak yang akan menerima pemberian ayah? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa jumlah kaos dan celana yang diterima oleh setiap anak? Di sini, kata kuncinya adalah jumlah yang sama.
Ya, betul sekali. Berarti soal ini merupakan soal cerita dari FPB. Kita jawab ya. Masih ingat kan faktorisasi yang kemarin? Ya, faktorisasi dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian faktorisasi 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian FPB-nya yaitu FPB hanya cari faktor prima yang sama saja, kemudian ambil pangkat yang paling rendah, yaitu di sini faktor prima yang sama 2, kemudian pangkat yang paling rendah itu 2 pangkat 2. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi jumlah anak terbanyak yang akan menerima pemberian dari ayah yaitu sebanyak 4 anak. Kemudian setelah itu kita jawab pertanyaan kedua. Bagaimana caranya? Ya, jumlah kaos dan celana kita bagi dengan FPB-nya. Jadi jumlah kaosnya 12 dibagi 4 sama dengan 3, dan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi masing-masing anak akan menerima 3 kaos dan 2 celana. Nah, sekarang sudah bisa kan menentukan mana soal cerita yang menggunakan KPK atau yang menggunakan FPB. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.